Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kosama Salsabila dari kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS matkul Sejarah Sastra. Dalam video ini, saya akan membahas tentang perkembangan sejarah sastra dari era Balai Pustaka sampai dengan sastra cyber. Baik, yang pertama yaitu angkatan 20 yang biasa disebut angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini merupakan karya sastra Indonesia yang terbit pada tahun 1920. Pada awalnya, Angkatan Balai Pustaka ini merupakan komisi bacaan untuk rakyat dan sekolah Bumi Putra yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1908. Diganti menjadi Balai Pustaka itu pada tahun 1917 dan berkembang pada 1920. Yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka ini itu ada prosa yang meliputi roman, novel, dan cerpen dan juga drama. Dan yang kedua itu ada puisi. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan Balai Pustaka ini yaitu yang pertama, latar belakang yaitu masih pedesaan dan cerita yang diangkat masih kedaerahan. Yang kedua, banyak yang mengangkat tema tentang masalah adat seperti kawin paksa, permaduan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu pertentangan antara orang tua dan kaum muda. Orang tua ingin mempertahankan adat lama, sedangkan yang kaum muda itu ingin hidup dengan pemikiran yang lebih modern atau mengikuti zaman. Nah, contoh karya sastra pada angkatan Balai Pustaka ini yang paling terkenal yaitu novel yang berjudul Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Dan juga ada contoh puisi pada angkatan Balai Pustaka ini yaitu puisi yang berjudul Mengeluh karya Rustam Effendi. Sastrawan-sastrawan pada angkatan Balai Pustaka ini yaitu yang pertama ada Nur Sultan Iskandar yang paling produktif pada angkatan ini. Dengan karyanya yaitu ada Salah Pilih, Korban Percintaan, dan Apa Dayaku sebagai Perempuan. Yang kedua ada Marah Rusli dengan karyanya yaitu Siti Nurbaya. Dan yang ketiga ada Abdul Muiz dengan karyanya yang tidak kalah terkenal dengan novel Siti Nurbaya yaitu Salah Asuhan. Selanjutnya ada angkatan 30 yaitu Pujangga Baru. Pujangga Baru ini terbit pada tahun 1993 yang dibentuk oleh Sultan Takdir Al-Lisjabana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Angkatan Pujangga Baru ini mempunyai dua konsep pembaharuan, yaitu pembaharuan berorientasi ke barat dan berorientasi ke timur. Jadi, konsep pembaharuan ke barat itu melihat kebudayaan sastra harus lahir dari semangat keindonesiaan, bukan yang dari kebudayaan Jawa, Melayu, Sunda, dan lain-lain. Jadi, kebudayaan baru bukan sambungan dari kebudayaan lama. Sedangkan konsep yang berorientasi ke timur, kebudayaan Indonesia harus bisa mengkolekkan antara kebudayaan timur masa lampau dengan kebudayaan barat. Sifat kesusastraan pada angkatan Pujangga Baru ini meliputi yang pertama, beberapa pengarang itu masih terpengaruh dengan kebudayaan barat. Yang kedua, karangan-karangan yang tumbuh mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga,
Karangannya masih menggambarkan tidak sukanya peraturan yang mengikat. Dan yang terakhir adalah persoalan-persoalan kedaerahan diganti dengan persoalan yang lebih umum. Nah, setahu saya, pada era Pujangga Baru ini, contoh karya sastranya adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk yang terkenal, dan novel ini ditulis oleh Hamka, dan novel ini sudah difilmkan pada tahun 2013. Selain itu ada juga novel berjudul Belenggu karya Armin Pane yang bercerita tentang cinta segitiga antara Soekartono, Sumartini, dan Rohayah. Sastrawan-sastrawan pada era Pujangga Baru yang lain adalah ada Amir Hamzah, Sanusi Pane, dan juga Abdul Hadi. Setelah angkatan Pujangga Baru, yaitu angkatan 45. Karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Karya-karya pada angkatan ini berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Pada era ini lebih realistik, lebih bebas, dan mementingkan isi daripada keindahan bahasa. Dan jarang yang menciptakan roman seperti angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Angkatan 45 ini memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Pelopor angkatan 45 adalah Chairil Anwar yang sangat totalitas dalam dunia sastra. Beliau hidup semata-mata hanya untuk puisi dan puisi. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu puisi yang berjudul Aku, yang menceritakan tentang perjuangan seseorang untuk menggapai sesuatu yang ingin dia dapatkan, tidak mengenal kata lelah dan sakit. Dalam puisi ini terdapat sebuah ekspresi seseorang yang ingin kebebasan dari ikatan. Ia ingin memperjuangkan hak dirinya tanpa merugikan orang lain. Selain Chairil Anwar, tokoh sastra yang lain pada angkatan ini ada Pramudia Anantatur, Utuy Tatang Sentani, dan juga Usmar Ismail. Setelah angkatan 45, yaitu angkatan 66, yang dicetuskan oleh Hana Bakwijjasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang sedang kacau akibat PKI. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini adalah yang pertama, kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. Kedua, mulai dikenal gaya epik pada puisi. Yang ketiga, banyak penggunaan gaya retorik dengan slogan. Yang keempat, cerita dengan berlatar perang. Karya-karya sastra pada angkatan ini itu contohnya yang pertama Pagar Kawat Berduri karya Toha Mochtar, yang kedua Mata Pisau dan Peluru Kertas karya Sapardi Djoko Damono. Sastrawan pada era angkatan 66, yang pertama ada Toha Mochtar, yang kedua Taufik Ismail, selanjutnya Gunawan Muhammad, Umar Khayyam, dan Sapardi Djoko Damono. Yang selanjutnya yaitu angkatan 70. Sekitar tahun 70-an muncul karya-karya sastra yang yang berbeda dari karya sastra sebelumnya. Karya ini tidak menekankan pada makna kata sehingga digolongkan sebagai sastra kontemporer. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan 70 ini yaitu diabaikannya unsur makna, yang kedua penuh semangat eksperimental, dan yang ketiga beraliran surrealistik. Contoh karya-karya sastra pada angkatan 70 ini diantaranya ada Amuk Kapak karya Sutarji Kalzoum Bahri, ada juga Wajah Kita karya Hamid Jabar, dan Catatan Sang Koruptor, dan juga ada Dandandik. Sastrawan pada angkatan 70 itu ada Sutarji Kalzoum Bahri,
Leon Agusta, Hamid Jabar, F. Ibrahim, dan Ibrahim Sattah. Setelah angkatan 70, ada angkatan 80. Karya sastra Indonesia pada tahun 1980 ditandai dengan munculnya roman percintaan karya sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini yaitu karya sastra didominasi oleh roman percintaan. Banyak tokoh antagonis selalu kalah dan tumbuh sastra beraliran plot, dan juga karya sastra mulai tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Karya sastra pada tahun angkatan 80-an ini yaitu yang saya kenal yaitu ada Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ada juga Doko karya Darman Munir, Burung-burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Dan juga ada novel berjudul Pulau Biru karya Pramudia Anantatur. Nah, selanjutnya yaitu angkatan 90-an atau era reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya sastra yang bertemakan seputar reformasi. Para sastrawan pada era ini merefleksasikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Ciri karya sastra pada angkatan 90 ini yaitu banyak yang bertemakan sosial politik, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, dan menampilkan sajak-sajak peduli bangsa, religius, dan nuansa sufistik. Sastrawan pada era ini dan karyanya yaitu Wiji Tukul dengan karyanya Puisi Pelo. Ada juga Ahmadun Yosi Hervanda dengan karyanya Resonansi Indonesia. Dan yang terakhir Acap Zamzam Nur dengan karyanya Di Luar Kota. Terakhir yaitu angkatan 2000. Pada angkatan ini ditandai oleh karya-karya yang cenderung berani dan vulgar, dan kebanyakan mengadopsi begitu saja pergaulan bebas anak-anak muda Amerika. Dan pada masa ini juga muncul fiksi Islami. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan 2000 yaitu karyanya cenderung vulgar, mulai muncul karya fiksi Islami, dan munculnya sastra cyber. Pada masa ini, karya sastra mulai diliput di media massa melalui komputer. Contoh karya pada angkatan 2000 ini ada Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman yang sekarang sudah difilmkan. Ada juga Saman karya Ayu Utami, dan Atas Nama Malam karya Seno Gumira, dan ada Supernova karya Dewi Lestari. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.